Segmen pertama ini adalah pemaparan visi dan misi program. Kita harapkan dengan pemaparan visi misi program ini akan memberikan gambaran secara komprehensif bagi para konstituen masyarakat di Kabupaten Bantul untuk bisa mengetahui apa yang kemudian akan menjadi acuan kebijakan ke depan yang diusung oleh masing-masing calon wakil Bupati Bantul. Dan saya akan memulai dengan calon wakil bupati nomor urut 1, kemudian nanti dilanjutkan calon wakil bupati nomor urut 2. Waktunya masing-masing adalah 205 detik setelah ada aba-aba dari moderator. Bapak-bapak siap untuk memulai segmen yang pertama? Baik, kita akan memulai dengan calon wakil bupati nomor urut 1. Waktu 205 detik, kita mulai dari sekarang. Selamat malam warga masyarakat Kabupaten Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom dan berkah dalam. Yang saya hormati teman-teman dari KPU Bawaslu, juga Pak Paslon 01. Kesempatan malam hari ini kami ikut berbelasungkawa atas meninggalnya rekan saya Ki Dalang Seno Nugroho. Semoga senantiasa diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai bakal calon wakil bupati tentunya yang pertama yang kami lakukan adalah kami harus membangun sinergi dengan Pak Bupati, tidak boleh tidak. Yang kedua, di dalam amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, pasal 298 disebutkan bahwa belanja daerah kabupaten itu adalah diprioritaskan untuk mendanai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan pelayanan minimal. Sehingga ini suka tidak suka, kita wajib untuk memprioritaskan anggaran kita untuk pelayanan dasar masyarakat. Kemudian ada dua hal penting Bapak-Bapak sekalian. Yang pertama, spesifik malam hari ini kita bicara tentang pendidikan dan kesehatan. Di dalam bidang pendidikan perlu kami sampaikan dalam visi kita adalah mewujudkan dan Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan dengan berdasar kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dalam bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika. Kemudian di dalam misi kita yang kedua, kita bersepakat bahwa Pak Halim sebagai bupati dan saya sebagai wakil bupati itu akan mewujudkan membangun sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dengan berbudaya istimewa, tentunya istimewa Yogyakarta. Terkait dengan hal itu di bidang kesehatan perlu saya sampaikan bahwa di bidang kesehatan suka tidak suka kita harus membangun sebuah prinsip perencanaan bidang pendidikan yang harmonis. Artinya dinas pendidikan kita berikan ruang untuk mereka melakukan improvisasi, melakukan ruang untuk menjalankan tupoksinya dengan benar. Tidak boleh ada intervensi dari bupati. Tidak boleh ada beban yang diberikan oleh bupati dalam hal-hal khusus. Sehingga mereka betul-betul membangun harmoni antar dinas, kemudian dengan para guru, para kepala sekolah, dengan murid, dan akhirnya harmonis dengan masyarakat Kabupaten Bantul. Yang kedua adalah sejahtera. Di dalam kesejahteraan ini kita memprioritaskan yang pertama membangun kualitas sumber daya manusia para guru kita. Dengan menambahkan, mentargetkan bahwa guru-guru nanti kita berikan ruang untuk bersekolah lagi, menempuh pendidikan sesuai dengan bidangnya, dan kita targetkan di era kepemimpinan Pak Halim nanti kita harus tahu berapa kita punya S1, berapa kita punya S2, berapa kita punya S3. Dan selanjutnya Bapak-Bapak sekalian, guru-guru harus disejahterakan, terutama guru-guru PGTT PTT kita. Demikian. Baik, waktu sudah cukup. Kita akan lanjutkan dengan menyimak pemaparan visi misi dan program dari calon wakil bupati nomor urut 2, 205 detik. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Bapak, saudara sekalian, baik yang ada di studio maupun keluarga besar, warga Bantul, tentunya brother and sister Villa yang muda-muda. Insya Allah saya, Toto Sudarto, akan mendampingi Bapak Dr. Andreas Haji Suharsono dalam pilkada ke depan. Kami membawa visi dan misi yang akan kami sampaikan sebagai berikut.
bahwa kami akan menciptakan Bantul ini menjadi kabupaten yang betul-betul Projo Taman Sari, maju, agamis, dan unggul. Dari visi tersebut kami breakdown ke dalam beberapa misi yang antara lain kita tahu hari ini kita berada di pandemi COVID. Maka yang pertama yang harus kita lakukan nanti ke depan yaitu Bantul bangkit dari pandemi. Yang kedua, saudara sekalian, warga Bantul, kita ingin Bantul ini religius tetapi toleran. Agama apapun yang sah oleh negara harus kita hormati. Yang ketiga yaitu kita juga akan mewujudkan sumber daya manusia yang betul-betul memiliki karakter, akhlak mulia, sehat, cerdas, agar ke depan mereka bisa membangun dirinya sendiri di Kabupaten Bantul ini. Berikutnya juga kita akan menguatkan masalah ekonomi tentunya yang berdasarkan atau bersumber pada sumber daya lokal. Dan nanti berbasis di kelurahan juga kita akan memperhatikan masalah lingkungan. Yang kelima, saudara sekalian, sahabat-sahabat saya warga Bantul, kita ini berada di kawasan bencana, maka kita juga akan lakukan kawasan siaga bencana ini diprogramkan sebaik-baiknya. Yang keenam, masih dalam pemerintahan yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Suarsono, yaitu pemerintah yang bersih. Kemudian kita ingin Bantul ini juga mandiri. Dengan apa? Dengan teknologi. Nanti akan kita kembangkan teknologi. Agar Bantul ini kita tahu banyak sekali para pemuda-pemuda yang luar biasa hebatnya. Baik lulusan dalam maupun luar negeri, maka akan kita kumpulkan. Diajak bersama Bantul ini harus dikapake. Ini harapannya nanti kita ke depan. Oleh karena itu kesempatan bagi sahabat-sahabat saya, adik-adik saya angkatan muda, mari kita terlibat dalam penentuan kebijakan di Bantul. Dan yang terakhir, sebagaimana kita tahu bahwa Bantul ini berada di selatan Yogyakarta dan Ngerso Dalem sudah memutuskan bahwa ini samudera Indonesia dan kita akan lakukan juga penanganan juga di saat sekarang ini dengan menata Bantul Marung Ngidul karena kita ada di teras muka daerah istimewa Yogyakarta. Demikian kira-kira nanti yang akan kami lakukan bersama Bapak Dr. Andes Haji Suarsono ke depan, insya Allah nanti kita bisa lakukan sebaik-baiknya atas dukungan warga masyarakat Bantul semuanya. Terima kasih. Baik, Bapak merasa sudah cukup? Ya, waktu sudah cukup. Calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 2 sudah memaparkan visi, misi, dan program. Bagaimana kemudian pendalaman terhadap visi dan misi program tersebut? Bagaimana para calon wakil bupati ini menanggapi pertanyaan yang telah disusun oleh tim perumus? Kami akan lanjutkan debat publik sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam debat publik putaran kedua pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bantul. Segmen yang kedua ini kita akan melakukan pendalaman terhadap visi, misi, dan program yang telah disampaikan. Pendalaman ini dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Pertanyaan telah disusun oleh tim perumus dan perlu kami sampaikan pertanyaan ini terjamin kerahasiaannya dan tentu saja kami berharap para calon wakil bupati dapat menjawab sehingga bisa memberikan gambaran secara menyeluruh apa yang kemudian bisa menjadi acuan bagi para konstituen. Baik, saya akan memulai pada segmen yang kedua ini dengan memberikan pertanyaan atau membacakan pertanyaan dari tim perumus untuk calon wakil bupati nomor urut 2 dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan calon wakil bupati nomor urut 1. Adapun waktunya adalah 150 detik, akan kita mulai setelah ada instruksi dari moderator. Bapak-bapak, mohon untuk dapat mencerna dan mencermati baik-baik pertanyaan yang akan saya bacakan. Yang pertama adalah untuk calon wakil bupati nomor urut 2. Visi nomor 3 Bapak adalah mencita-citakan sumber daya manusia Bantul yang sejahtera, sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkarakter Indonesia. Sementara itu, visi nomor 7 akan menjadikan Bantul sebagai kabupaten yang terdepan dalam kemandirian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam program kerja nomor 36, Anda menyebutkan peningkatan aksesibilitas bagi anak difabel melalui program pendidikan inklusi. Beberapa riset menunjukkan bahwa kebanyakan sekolah, apalagi untuk pendidikan dasar dan menengah, memiliki kapasitas yang rendah dan dukungan yang terbatas dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
Dapatkah Bapak memberikan gambaran kebijakan real yang Bapak janjikan untuk meningkatkan pendidikan inklusif di Bantul? Waktu untuk menjawab adalah 150 detik, kita mulai dari sekarang. Terima kasih bahwa kami bersama Pak Arsono insya Allah akan melaksanakan program yang telah dicanangkan namanya Education for All, pendidikan untuk semua, tak terkecuali siapapun, termasuk saudara-saudara kita yang disabilitas. Tidak boleh ada teman-teman yang usia sekolah tidak sekolah. Oleh karena itu ada dua program sebenarnya. Di samping inklusi ada program segregasi. Saudara-saudara kita yang memang tidak bisa masuk di inklusi maka harus masuk di segregasi, dan itu ditangani oleh provinsi. Sedangkan kabupaten menangani pendidikan inklusi, yaitu saudara kita yang disabilitas itu dimasukkan dalam sekolah umum, tetapi dia dibimbing oleh guru pembimbing khusus. Insya Allah Bantul akan melakukan itu. Secara kebetulan saya ini ketua SLB Delingo dari Yayasan Putra Mandiri di Delingo yang mempunyai SLB, sehingga seperti itulah ya. Dan itu tidak boleh kita itu abai terhadap mereka. Selanjutnya juga memang kita harus membangun di parasalnya itu baru ada akses satu. Suatu saat nanti, bukan suatu saat, pada waktu yang akan datang nanti, insya Allah seluruh teman-teman kita disabilitas itu bisa sampai lantai 3. Hari ini kita belum, dan termasuk ada RAM di jalan-jalan itu untuk saudara-saudara kita. Itu kewajiban kita, tidak boleh tidak. Karena pendidikan untuk semua itu wajib bagi seluruh negara yang telah menandatangani ratifikasi tentang Education for All itu. Kalau itu tidak dilakukan berarti kita abai. Oleh karena itu ke depan insya Allah kami semua akan lakukan dan akan tangani saudara kita yang disabilitas itu, baik itu melalui segregasi maupun inklusi. Saya ulang, segregasi itu adalah sekolah-sekolah luar biasa yang tingkat kecerdasannya itu memang tidak bisa diinklusi. Debil, imbecile, idiot itu misalnya ya, mohon maaf. Tapi kalau anak-anak kita yang memang masih bisa masuk di sekolah umum, maka kita akan programkan inklusi itu. Insya Allah pada waktunya nanti Pak Arsono memimpin lagi dan akan saya dampingi, maka jangan khawatir, saudara-saudaraku yang disabilitas insya Allah akan bisa mengakses semuanya. Terima kasih. Baik, masih ada waktu, akan ditambahkan lagi? Cukup? Sudah cukup. Baik, nomor urut 2 telah menyampaikan jawaban dari pertanyaan oleh para tim perumus, dan selanjutnya kita beralih ke calon wakil bupati nomor urut 1. Masih akan saya bacakan pertanyaan dari tim perumus. Untuk calon wakil bupati nomor urut 1. Dalam misi nomor 2, Bapak mentargetkan pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa. Sementara di misi nomor 4, Bapak menyasar peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur, dan pengelolaan risiko bencana. Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Bantul memiliki pengalaman penanganan gempa 2006 yang dulu sering dijadikan rujukan daerah lain. Tetapi pengalaman itu sepertinya tidak terlihat dalam kebijakan Bantul dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mengapa demikian dan apa yang dapat Bapak janjikan dalam 5 tahun ke depan? 150 detik, kita mulai dari sekarang. Ya, pertama kita sebagai bupati dan wakil bupati, kita bersepakat harus memberikan pelayanan kepada masyarakat itu tanpa ada sekat. Kemudian yang kedua, kita akan membangun pemerintahan itu dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan inklusif. Artinya masyarakat betul-betul diberikan ruang untuk memberikan ide gagasan, termasuk bagaimana mereka memberikan kritik dan saran kepada pemerintahan kita ke depan. Yang kedua, terkait dengan hal tersebut, kita harus memberdayakan seluruh elemen sumber daya manusia. Diawali dari kita peningkatan kualitas SDM, seperti saya sampaikan depan tadi. Yang kedua adalah bagaimana mensejahterakan SDM kita. Contoh misal di bidang pendidikan. Bagaimana guru-guru kita ini di dalam kesejahteraannya selalu diberikan ruang pendidikan. Hari ini kita sangat prihatin bahwa sertifikasi kita di Bantul untuk SD itu belum bisa 100%. Kita masih 50,07%. MI baru 30,22%, SMP 67%, kemudian madrasah sanawiyah yaitu 62%. Artinya ini betul-betul ada sesuatu yang memprihatinkan kita. Kita tidak akan mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang baik kalau alatnya itu tidak sejahtera.
Nah, sehingga di konsep ini sekali lagi bahwa kita akan melibatkan mereka untuk memberikan usulan saran. Kalau di bidang pendidikan bahwa dinas kita berikan ruang cukup untuk mereka berimprovisasi. Kemudian membangun sebuah keadilan. Jadi visi kita adalah harmonis, sejahtera, keadilan. Dalam berkeadilan ini bagaimana kita memberikan keadilan dalam bidang pendidikan. Kita memberikan keadilan dalam bidang kesehatan. Bahwa dengan pelayanan tanpa sekat mereka diberikan kesempatan untuk mendapatkan APBD kita secara baik dan layak. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini sangat penting, bagaimana masyarakat yang tinggal dalam satu lingkungan itu kita ikutkan di dalam menentukan desain dari pembangunan kita di wilayah mereka. Sehingga betul-betul nantinya program-program yang dicanangkan oleh pemerintah kita, Kabupaten Bantul di bawah Pak Alim dan saya, ini sudah tepat dengan yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Ya, waktu cukup. Kita boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk dua calon wakil bupati Kabupaten Bantul, calon wakil bupati nomor urut 1 dan calon wakil bupati nomor urut 2 masing-masing telah menyampaikan pendalaman terkait visi, misi, dan juga program yang tadi disampaikan pada segmen sebelumnya. Bagaimana kemudian kita akan kerucutkan pendalaman ini terkait dengan tema pelayanan dasar? Kita sudah sampai di segmen yang ketiga. Segmen ketiga ini adalah penajaman terkait dengan tema. Dan pada penajaman terkait dengan tema, kembali saya akan membacakan pertanyaan yang telah disusun oleh tim perumus. Dan sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa pertanyaan ini bersifat rahasia dan juga independen tentu saja. Dan Bapak-Bapak, saya akan membacakan satu pertanyaan untuk nanti ditanggapi oleh dua calon wakil bupati. Jadi pertanyaannya adalah pertanyaan yang sama dan hanya akan saya bacakan sekali di awal. Jadi mohon untuk disimak baik-baik. Saya mohon untuk Bapak-Bapak dapat fokus menyimak pertanyaan agar tidak perlu mengulang pertanyaan lagi. Dan waktunya adalah 90 detik untuk masing-masing calon wakil bupati. Dan pada segmen yang ketiga untuk mengawali saya akan meminta calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab terlebih dahulu. Sekali lagi saya akan sampaikan, pertanyaan hanya akan saya bacakan sekali dan tidak akan saya ulang. Untuk itu mohon disimak dengan seksama. Layanan pendidikan berkualitas menjadi pondasi penguatan kaum muda dan masyarakat. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi dan Bantul sebagai kabupaten termasuk tempat yang masih memiliki kasus narkoba yang tinggi di Indonesia. Apa yang Bapak ketahui tentang penanggulangan narkoba dan bagaimana strategi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang akan Bapak terapkan di Kabupaten Bantul? Ya. Waktunya adalah 90 detik, kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Jawabannya adalah yang pertama, kita akan memulai dari sosialisasi sejak dini. Artinya di setiap ruang, dari mulai di tingkat pendidikan dasar, menengah, itu diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi bagaimana narkoba itu sangat membahayakan bagi generasi muda dan kehidupan kita. Kemudian yang kedua, dilakukan persuasif bagaimana memberikan kesempatan kepada atau melibatkan kepada kelompok-kelompok keagamaan, kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok yang berada di tengah masyarakat untuk membantu sosialisasi terkait dengan bahaya narkoba. Kemudian yang ketiga, kita melakukan penegakan hukum secara benar. Artinya bahwa penegakan hukum itu adalah yang terakhir untuk menyelesaikan terkait dengan persoalan narkoba. Tetapi sebagai pemerintah daerah, kita punya kewajiban untuk wajib memberikan sosialisasi, memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan narkoba itu supaya tidak menjadi pandemi narkoba seperti corona, tetapi betul-betul masyarakat kita akan sadar bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Nah, tentunya dalam hal ini bupati, wakil bupati dan seluruh jajaran pemerintah daerah sampai dengan tingkat desa, dusun dan RT dilibatkan dalam konteks untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tersebut. Saya kira begitu. Waktu sudah cukup. Saya berikan selanjutnya kepada calon wakil bupati nomor urut 2, 90 detik, kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Kami punya program namanya preventif dan promotif. Pertama kali kasus-kasus yang terjadi itu sebenarnya diawali dari rusaknya di keluarga. Rata-rata begitu, bukan kaya dan miskinnya bukan.
tetapi ketahanan keluarga itu nomor satu. Apabila keluarga itu abe terhadap anaknya, burawuh istilahnya, pasti terjadi seperti itu. Oleh karena itu, kami lebih baik menjaga, jangan sampai ada yang seperti itu. Oleh karena itu, dari awal ketahanan keluarga kami programkan. Kalau keluarganya itu sakinah, mawaddah, warahmah, barokah, gak ada yang namanya narkoba, gak ada yang nakal-nakal. Karena apa? Keluarga itu kan mini society, masyarakat yang terkecil. Kalau satu RT itu keluarganya baik-baik, semuanya baik. Sak Bantul ini keluarganya baik-baik. Maka kuncinya menurut Ki Hajar Dewantara itu keluarga dulu. Nah, keluarga dulu, kemudian sekolah, kemudian masyarakat memang, dan termasuk tempat ibadah. Sekarang namanya catur pusat pendidikan, tidak hanya tri pusat, sekarang sudah berkembang kepada catur pusat pendidikan. Tetapi lebih pada preventifnya itu. Jadi akhlaknya betul-betul kita ubah itu. Alhamdulillah sekarang ini jalan pikiran kita, bangsa kita sudah agak berubah. Mohon maaf, kalau dulu itu otaknya saja, sekarang olah rasanya, olah hatinya sudah bisa dipikirkan. Terima kasih. Baik, sudah cukup? Ya, waktu sudah cukup. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua ini mohon ditanggapi terlebih dahulu oleh calon wakil bupati nomor urut 2 dan baru kemudian calon wakil bupati nomor urut 1. Seperti sebelumnya, saya juga tidak akan mengulang pertanyaan dari tim perumus, jadi mohon untuk dapat disimak baik-baik. Bentuk ketidakadilan gender seperti marginalisasi, subordinasi, beban ganda, stereotip dan kekerasan termanifestasikan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Problem tersebut berakar salah satunya dari mindset bahwa isu gender milik perempuan saja. Bagaimana Bapak akan melakukan pendidikan kepada masyarakat untuk menguatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan gender? Saya mulai dari calon wakil bupati nomor urut 2, waktunya adalah 90 detik, kita mulai dari sekarang. Baiklah, terima kasih. Jadi kami dalam misi yang ketiga dan program yang ke-10 itu sudah kami tulis besar. Namanya pemberdayaan perempuan. Tidak boleh tidak. Sekarang ini sudah nggak ada beda-bedanya lagi. Kalau jenis kelamin ya, tetapi kalau gender ya sama, hanya sama. Oleh karena itu ke depan di Bantul ini tidak boleh abe terhadap perempuan, bahwa yang hebat itu laki-laki. Tapi juga tidak boleh dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya perempuan kemudian abe terhadap laki-laki. Tidak boleh. Nah, oleh karena itu sekarang sudah banyak juga tukang masak laki-laki sudah ada. Ya, itu juga kalau itu dibiarkan bahwa urusannya masak itu perempuan, urusannya macul itu laki-laki, itu nggak benar. Maka buku-buku sekolah yang dulu sudah dirubah semua. Sudah dirubah, sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau dulu bapak membaca koran, ibu menjahit pakaian. Nah itu bias gender, itu nggak boleh. Kalau sekarang itu ya ibunya itu, bapaknya menjahit pakaian juga boleh. Ibunya membaca koran juga boleh. Yang seperti itu sekarang mulai sudah hilang. Sehingga buku-buku yang sifatnya bias gender sekarang sudah tidak ada lagi. Salah satunya seperti itu, sehingga perempuan wajib untuk dihargai sejajar setara dengan laki-laki. Oleh karena itu di Bantul juga saya lihat, secara kebetulan saya pernah jadi birokrasi di Bantul, Pak Camat perempuan juga banyak, kepala dinas perempuan juga banyak itu. Terima kasih. Baik, waktu telah cukup, kita lanjutkan. Calon wakil bupati nomor urut 1, 90 detik, kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi kita akan awali dengan membuat satu komitmen bahwa laki-laki itu tidak boleh serakah, gitu ya. Artinya harus perempuan itu diberikan ruang. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya perempuan itu bisa sejajar. Itu kualitas sumber daya perempuan kita itu harus ditingkatkan. Dengan mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti jenjang pendidikan, mengikuti pelatihan-pelatihan, dan kemudian setelah mereka terampil dan cerdas, diberdayakan sebagaimana mestinya. Contoh, ibu-ibu kader penggerak kita ya di tingkat desa, dusun, hari ini mereka betul-betul sudah bekerja sangat keras. Tetapi belum ada satu perhatian yang konkret. Sehingga di dalam data yang kami terima bahwa di Bantul ini ada keprihatinan kita di bidang kesehatan, Mas. Yang pertama, kematian ibu hamil kita ini sangat tinggi di Bantul. Kita nomor 1 di DIY. Kemudian yang kedua, stunting kita juga sangat tinggi. Kita nomor urutan 2 se-DIY. Belum ditambah kematian bayi di saat lahir. Ini memprihatinkan sekali, sehingga terkait dengan perempuan,
dalam bidang kita di pemimpin Pak Halim dan saya nantinya adalah pertama, diberikan kesempatan untuk perempuan itu mengikuti pelatihan-pelatihan. Yang kedua, mereka akan kita berikan insentif perhatian kepada seluruh ibu kader kita yang bergerak di masyarakat. Dan yang ketiga, berikan tempat yang layak, yang baik. Sudah cukup. Ya. Bapak Ibu, boleh kita berikan semangat sekali lagi untuk para calon wakil bupati. Masih ada satu pertanyaan lagi untuk penajaman tema yang telah disusun oleh tim perumus, dan kita akan pada segmen ini masih sama terkait dengan penajaman tema. Tema kita adalah tentang pelayanan dasar, dan seperti juga pada segmen sebelumnya, saya tidak akan mengulang pertanyaan. Pertanyaan ini sama kita tujukan untuk masing-masing calon wakil bupati. Dan untuk segmen ini yang akan menanggapi atau menjawab terlebih dahulu adalah calon wakil bupati nomor urut 2, kemudian nanti dilanjutkan calon wakil bupati nomor urut 1. Kita akan mulai dengan saya bacakan pertanyaan dari tim perumus untuk penajaman tema terkait pelayanan dasar. Persoalan bidang kesehatan seperti kematian ibu dan anak, stunting atau kurang gizi kronis pada anak, tuberkulosis, demam berdarah, juga perilaku hidup bersih dan sehat perlu diselesaikan oleh berbagai sektor secara bersama. Bagaimana arah kebijakan yang akan Bapak terapkan dalam mengintegrasikan para pihak terkait dalam penanganan problem kesehatan tersebut? Calon Wakil Bupati nomor urut 2, kami silakan untuk menjawab. Waktunya adalah 90 detik. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Bahwa sebaik apapun, sehebat apapun bupati, wakil bupati tidak akan bekerja dengan baik manakala tidak didukung oleh semua pihak. Sama saja juga rajanya hebat-hebat tetapi pimpinannya korup, ya enggak jadi apa-apa. Oleh karena itu seorang pemimpin harus mengajak semua pihak untuk menangani apalagi hal yang urgen seperti yang disampaikan tadi, masalah kematian ibu, masalah stunting dan sebagainya. Kita akan lakukan itu gerakan, dan alhamdulillah sudah banyak gerakan-gerakan itu, mulai dari posyandu, kemudian di puskesmas pembantu, di puskesmas, sampai di tingkat kabupaten, semua sebenarnya sudah dilakukan. Kalau ataupun ada kurangnya, itu kita akan tingkatkan lagi. Bagaimana nanti agar bayi yang lahir itu minimal beratnya harus 2,5 kilo. Bayi yang lahir minimal panjangnya harus 46 cm. Nah itu gerakannya dari awal. Makanya ada pendidikan pranikah. Pendidikan pranikah penting karena apa? Kalau hanya sampai di ibu hamil saja sangat kurang. Harus maju lagi. Nikah itu tidak sembarang bertemunya laki-laki perempuan. Tapi nikah itu adalah ikatan suci yang nanti akan melahirkan generasi yang generasinya hebat. Oleh karena itu harus dididik sejak awal. Kalau belum siap nikah, akhirnya terjadi seperti itu. Jadi rata-rata seperti itu. Oleh karena itu kita akan siapkan pendidikan pranikah untuk mengatasi itu. Terima kasih. Baik, waktu cukup untuk calon wakil bupati nomor 2, dan berikutnya calon wakil bupati nomor urut 1, kami silakan. Terima 90 kasih. detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sekali lagi kita prihatin bahwa masyarakat kita Kabupaten Bantul itu masih ada 118.210 jiwa di Bantul atau 12,5% yang belum terlayani jaminan kesehatan nasional. Kemudian tadi saya sampaikan angka stunting kita tinggi, tertinggi. Kedua di DIY, kemudian kematian ibu hamil kita juga tinggi. Kemudian ditambah lagi memang kita melihat bahwa angka DPD kita, demam berdarah kita juga tertinggi. Nah terkait dengan tersebut, program yang akan kami lakukan adalah pertama, kita akan memberdayakan dengan sungguh-sungguh ibu-ibu kader kita. Kalau malam ini ibu kader mendengar, saya sampaikan bahwa penjenengan semua akan kita berikan ruang untuk nanti mengikuti pelatihan. Kemudian yang kedua, posyandu itu akan kita perhatikan betul. Dari mulai sarananya, kemudian prasarananya, termasuk kader-kader yandu akan kita berikan insentif untuk kepentingan mereka bisa berjuang dengan baik di masyarakat. Kemudian yang ketiga, mereka kita berikan kesempatan untuk membantu melakukan sosialisasi terhadap kaitannya dengan stunting, demam berdarah. Ada tugas lain bagi seorang kader-kader kita di tingkat bawah, yaitu untuk memonitor ibu-ibu hamil dengan memberikan bantuan-bantuan vitamin dan lain sebagainya, supaya tidak terjadi persoalan dalam kehamilannya. Ya, waktu cukup. Dengan berakhirnya waktu berarti untuk segmen ketiga telah tuntas kita selesaikan.
separuh dari debat publik telah kita lalui dan kita masih memiliki 3 segmen berikutnya. Pastikan Anda tetap bersama kami untuk menyaksikan debat publik putaran kedua. Ya, separuh dari keseluruhan debat publik putaran kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul telah kita lalui. Saya boleh minta kita berikan semangat sekali lagi untuk 2 Wakil Bupati nomor 1 dan 2 Wakil Bupati nomor urut 2. Dan kita sampai pada segmen yang keempat, yaitu debat eksploratif. Pada debat eksploratif ini kami akan meminta para calon wakil bupati untuk memberikan solusi atau menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. Pertanyaan ini telah kami rekam dalam bentuk tayangan video, kami akan putarkan videonya dan untuk menanggapi nanti akan dimulai dari calon nomor urut 1, kemudian calon nomor urut 2 dengan masing-masing waktu adalah 90 detik. Nah, seperti apakah pertanyaan yang akan disampaikan? Kita akan saksikan dalam penayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifah SPDSD. Saya adalah salah satu guru honorer XK2 di Kabupaten Bantul, tepatnya di SD2 Wijirejo, Kecamatan Panda. Saya akan sedikit mengulas diri saya pribadi, mohon maaf. Yang pertama, saya adalah honorer yang sudah lulus P3K. Kemudian yang kedua, saya sudah lulus PPG dalam arti sertifikasi, tetapi semua itu terganjal dengan belum cairnya atau belum keluarnya SK yang saya terima. Sedangkan untuk mencairkan tunjangan sertifikasi, saya harus memiliki SK Bupati dulu atau SK yang sudah dikeluarkan oleh pusat dalam arti hasil dari tes PP3K saya. Saya mewakili untuk seluruh honorer yang ada di Kabupaten Bantul, dalam hari ini adalah Kecamatan Panda. Pertanyaan saya, bagaimana atau apa kebijakan Bapak apabila Bapak diangkat menjadi bupati, mengingat atau merubah ataupun mengangkat nasib para guru honorer? Kurun waktu 5 tahun masa jabatan Bapak, saya berharap ada perubahan. Terima kasih. Mohon maaf apabila kata-kata saya kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam debat eksploratif ini kami akan meminta para calon wakil bupati untuk memberikan solusi dan menanggapi video yang tadi telah diputar. Saya akan mulai dari calon wakil bupati nomor urut 1. Waktunya adalah 90 detik. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Saya adalah salah satu calon yang kebetulan dari 4 orang itu yang belum pernah duduk di eksekutif. Saya 5 periode di lembaga DPRD, sehingga hampir 25 tahun saya menjabat sebagai anggota DPRD. Betul sekali bahwa problematika terkait guru honorer ini memang menjadi PR kita. Jawabannya sederhana, ketika kewenangan memang itu diberikan kepada pemerintah kabupaten, dan nanti di saat Pak Halim memimpin diwakili Joko Purnomo, akan kita perjuangkan akan kita berjuangkan mati-matian terkait dengan apa yang menjadi hak dari teman-teman guru honorer. Sekali lagi, kalau memang itu adalah kewenangan bagi pemerintah kabupaten, maka kita tidak akan mempersulit terkait dengan hak yang diterima oleh teman-teman guru. Kemudian tadi di depan saya sampaikan bahwa betul sertifikasi kita di Bantul ini memang mengalami kelambatan. Mohon maaf, untuk tingkat SD itu baru 50,07%. Kemudian madrasah ibtidaiyah atau MI 30,22%, SMP 67%, dan madrasah sanawiyah baru 62%. Bagaimana kita akan bicara sejahtera kalau sertifikasi itu yang menjadi andalan, harapan dari para guru? Mestinya nanti ini akan kita prioritaskan. Dan Pak Halim sudah sepakat bahwa sertifikasi ini harus kita... Ya, waktu cukup. Ya. Terima kasih untuk calon wakil bupati nomor urut 1. Calon wakil bupati nomor urut 2 kami silakan menanggapi terkait persoalan yang sama. 90 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih sahabatku Bu Guru Panda. Saya Toto Sudarto, Ketua PGRI Kabupaten Bantul. Saya guru SD. Saya mengalami seperti Ibu. Kita sama-sama akan berjuang bagaimana nanti kesejahteraan guru. Karena kita yakin
guru itu adalah memiliki peran yang sangat sentral dan strategis. Alatnya hebat, semua sarana prasarana dipenuhi. Kalau gurunya nggak hebat, nggak bisa. Oleh karena itu, saudaraku, bersabarlah. Semua nanti akan ada waktunya. Hari ini sudah kita mulai. Guru-guru GTT yang memenuhi syarat memiliki S1 sesuai, ini sudah satu persatu itu mendapatkan kesempatan untuk mereka memiliki sertifikat pendidik. Nah, setelah mereka memiliki sertifikat pendidik, maka langkah berikutnya adalah diajukan kepada pemerintah. Nah, ini sama-sama kita berjuang. Sehingga sahabat saya, Bu Guru, yakinilah bahwa pada waktunya nanti pasti Ibu akan menerima apa yang Ibu inginkan. Khususnya untuk P3K, memang daerah tidak memiliki kewenangan apapun. Itu ada di pusat. Namun demikian untuk Ibu selaku GTT yang K2, insya Allah nanti hak-hak itu akan bisa kita penuhi dan akan kita perjuangkan. Saya mewakili Ibu dan saya ada di depan Ibu, di belakang Ibu, di samping Ibu, PGRI. Terima kasih. Ya, waktu cukup. Bila di video yang pertama kita sudah mendengarkan keluhan persoalan terkait dengan guru honorer, kita akan lanjutkan dengan memutarkan video yang kedua. Ada kompleksitas persoalan di tengah masyarakat yang juga ingin disampaikan oleh masyarakat Bantul lewat video kedua berikut ini. Bapak-bapak masih sama untuk nanti kami mohon dapat menanggapi dengan pertanyaan yang sama. Jadi silahkan dicermati baik-baik video berikut. Nanti akan kita mulai dari calon wakil bupati nomor 2, kemudian calon wakil bupati nomor urut 1. Kita akan saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Pratiwi, salah satu tenaga kesehatan THL di Bantul. Saya mewakili teman-teman berharap kepada bapak-bapak calon pemimpin Bantul ke depan memperhatikan kami selaku tenaga kesehatan THL maupun honor di Bantul. Pertanyaan kami, kebijakan apa yang akan Bapak terapkan ketika nanti terpilih dalam kaitannya meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan THL maupun honor di wilayah Bantul? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi video kedua menggambarkan pertanyaan dari masyarakat dan saya rasa sudah sangat dipahami oleh masing-masing calon wakil bupati. Saya persilahkan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk memberikan jawaban atau solusi. Waktunya adalah 90 detik, kita mulai dari sekarang. Terima kasih sahabat saya yang bekerja di bidang kesehatan ya, masih tenaga honorer. Barangkali nasibnya sama dengan teman-temanku tadi yang guru. Kebijakan insya Allah yang akan dilakukan oleh Pak Harsono yang akan kami dampingi nanti, semua yang ada di Bantul ini tidak boleh ada satupun yang terdolimi, dalam tanda kutip terdolimi, tidak boleh. Oleh karena itu kita akan upayakan apabila memenuhi syarat untuk diangkat, diajukan ke pusat, diusulkan ke BKN, ke Kementerian Menpan RB, bisa saja nanti kita usulkan untuk bisa diangkat sebagai PNS. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang ASN. Apabila tidak memenuhi syarat, misalnya umurnya sudah melebihi, maka kita akan upayakan menjadi tenaga kabupaten dengan yaitu ditingkatkan kesejahteraannya, honorernya harus di atas, ya, di atas UMK, harus di atas. Dan sekarang ini di beberapa kabupaten kota sudah mulai meningkatkan itu. Pak Bupati sendiri pada waktu itu Pak Harsono sudah 3 kali meningkatkan honor, baik itu guru maupun tenaga-tenaga honor yang ada di Kabupaten Bantul. Dan terakhir itu sudah sedikit sekali, bahkan untuk yang diangkat PHL itu sudah di atas 1,8, artinya sudah di atas UMK. Insya Allah pada waktunya nanti saudaraku, kesejahteraan tetap akan kita penuhi. Dan itu mau ditunggu bersabar dengan selalu berjuang untuk Bantul yang tercinta ini. Baik, waktu telah cukup. Berikutnya kepada calon nomor urut 1, kami silakan untuk memberikan solusi atau menanggapi. Waktunya adalah 90 detik, kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Kita akan memulai dari ketika kita merekrut para PHL dan honorer. Yang pertama adalah kualitas mereka sesuai dengan bidangnya. Untuk kita tempatkan, kita rekrut. Dan yang kedua, tidak diperbolehkan ada pungutan apapun kepada para calon honorer kita, calon PHL kita. Kemudian yang ketiga, seandainya nanti Pak Halim terpilih dan kita terpilih jadi bupati, maka kita akan langsung hitung berapa APBD kita
dan akan kita putuskan kemampuan APBD kita untuk memberikan yang terbaik. Paling tidak kalau Pak Toto tadi di atas UMR, kami UMR dulu sesuai dengan standar yang diatur oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, para tenaga honorer kesehatan kita ini diberikan beberapa tempat atau ditempatkan di tempat-tempat yang memang di situ bisa ada kesempatan untuk lembur, bisa ada kesempatan untuk menambah penghasilan. Sehingga dengan demikian betul-betul mereka akan bekerja dengan baik, bekerja dengan nyaman, dan harapannya bisa membawa rupiah yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu terkait dengan tenaga honorer kita di bidang kesehatan. Nah, sekali lagi bahwa urusan honorer bidang kesehatan ini harus sesuai dengan sesuai dengan disiplin ilmunya. Jadi tidak boleh kemudian asal orang ditempatkan di situ. Terima kasih. Masih ada waktu, tidak akan diperdalam Bapak? Sampun. Ya, sudah cukup. Untuk mengakhiri segmen keempat, boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu? Ya, masing-masing calon wakil bupati telah menanggapi persoalan di tengah masyarakat yang disampaikan melalui tayangan video terkait dengan guru honorer dan juga tenaga kesehatan. Debat ini akan semakin menarik karena di segmen berikutnya kita akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana masing-masing calon wakil bupati bertanya, menanggapi, dan memberikan sanggahan. Pastikan Anda tidak melewatkan dan tetap bergabung bersama kami. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul putaran kedua masih kita saksikan bersama. Saya sapa kembali Anda pemirsa TVRI, pendengar Radio Republik Indonesia, dan juga Radio Persatuan Bantul, serta yang menyaksikan via live streaming maupun Facebook KPU Kabupaten Bantul, termasuk rekan-rekan muda, para pemilih pemula. Tidak dilewatkan segmen ini karena ini adalah segmen yang sangat menarik, di mana pada segmen kelima atau segmen debat inspiratif kita akan memberikan kesempatan pada masing-masing calon untuk yang pertama bertanya, kemudian yang kedua akan menjawab, dan selanjutnya ditanggapi kembali. Bapak-bapak sudah jelas saya rasa. Waktu untuk bertanya adalah 30 detik, kemudian waktu untuk menjawab adalah 75 detik, dan durasi untuk sanggahan adalah 45 detik. Untuk yang pertama saya akan memulai memberikan pertanyaan atau saya berikan waktu dan kesempatan untuk nomor urut 2 dijawab oleh nomor 1 dan disanggah kembali oleh nomor urut 2. Sudah paham Bapak-bapak ya? Kita akan mulai. Waktunya adalah 30 detik. Saya mulai dari calon wakil bupati nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon wakil bupati nomor urut 1. 30 detik. 30 detik akan kita mulai dari sekarang. Silakan. Ya, Pak Joko, sahabat saya, kita sering dinilai bahwa Bantul itu pendidikannya rendah karena NEM-nya rendah. Bagaimana pendapat Pak Joko dengan ranking? Setujukah Pak Joko dengan konsep ranking? Kalau putranya Pak Joko misalnya nomor 1, ranking 1 itu bangga apa tidak gitu. Terima kasih. Baik, masih ada waktu. Bapak akan menambahkan lagi pertanyaannya atau sudah cukup? Sudah cukup. Kalau begitu kami silakan calon nomor 1 untuk menanggapi 75 detik. Kita mulai dari sekarang. Ya. Jadi jujur Pak, bahwa Bantul kita memang rendah. Artinya lulusan kita saat ini di tingkat SD kita urutan ketiga, tingkat DIY. Kemudian SMP kita juga urutan ketiga di tingkat DIY. Nah, terkait dengan pola pendidikan, apakah itu mau ranking atau tidak, menurut saya adalah bagaimana niat kita pemerintah kabupaten ini akan membangun sebuah generasi ke depan yang cerdas, kualitas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia. Jadi ranking atau bukan itu sistem saja. Tetapi yang paling penting adalah setting goal kita adalah mewujudkan rakyat, anak-anak Bantul yang cerdas, berkualitas, kemudian berakhlak mulia dan berkepribadian. Caranya adalah bagaimana sekali lagi guru itu dipinterkan lagi, kesejahteraannya diperhatikan, sarana prasarana sekolah harus diperhatikan, kemudian murid-murid kita di Bantul dari mulai PAUD, TK, SD, SMP sesuai dengan kewenangan kita, itu diberikan perhatian dengan tambahan suplemen atau nutrisi. Jadi seperti itu. Tujuan kita adalah anak cerdas berakhlak mulia. Baik, waktu cukup. Kami silahkan untuk dapat menanggapi atau memberikan sanggahan. Waktunya adalah 45 detik. Calon nomor urut 2 kami silahkan mulai dari sekarang. Jadi kalau kita menilai itu hanya dari tataran namanya kognitif, itu kurang tepat Bapak. Jadi yang benar itu ya tatarannya seperti Bapak sampaikan tadi, termasuk akhlaknya bagus, itu
tidak hanya kognitif, jadi olah rasa, olah pikir semuanya itu. Jadi bukan kalau rankingnya A, B, C, pelajaran itu dijumlah, ketika satu ketemu, tidak ada. Jadi merdeka belajar itu, orang itu sendiri-sendiri. Kalau rankingnya bengok-bengok, sopo rankingnya usung-usung, sopo rankingnya matematika, sopo begitu. Pak Joko itu ranking 1 loh, tadi ngendika 25 tahun jadi DPR, harusnya Pak Bupati sama niku. Terima kasih Pak. Baik, waktu cukup. Kita berikan kesempatan untuk calon nomor urut 1 dapat memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 2 dan nanti disanggah atau ditanggapi kembali. Waktu untuk bertanya adalah 30 detik. Kita akan mulai dari sekarang. Silakan. Pak Toto, Ya. friend. Red. Pendidikan kesehatan adalah hak dasar setiap warga Bantul, gitu. Dalam hal kesehatan, rakyat berhak memperoleh pelayanan melalui rumah sakit, puskesmas maupun puskesmas pembantu. Intinya, bagaimana rakyat dekat dengan layanan kesehatan. Tetapi berdasar data BPS 2020 menyebut bahwa puskesmas pembantu di Bantul mengalami penurunan. Mengapa itu terjadi? Pustu kita turun. Baik, waktu cukup. Silakan untuk ditanggapi calon nomor urut 2. Waktunya adalah 75 detik. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Yang namanya BPJS yang ngatur segala macam santunan dan sebagainya itu, kalau memang tidak cocok menurut saya besok tidak usah diikuti. Sehingga sebenarnya deket-deket saja bisa itu. Kita akan ada jam kerja saja. Banyak kabupaten kota yang lain yang tidak ngurus itu. Kalau kita punya uang, mengapa tidak? Sehingga ada orang sakit di sini, periksanya harus di sana. Di sini periksanya harus di sana. Dan seterusnya harus ke B, ke C, tidak boleh ke A. Misalnya. Rumahnya di A. Nah, menurut saya, besok Pak Arsono itu, insya Allah, yang namanya BBS itu kalau orang rekening diatur, mohon maaf ini harus kita kuatkan dengan jam keseda. Nah, kalau jam keseda itu jalan, maka setiap orang yang ingin berobat itu dengan KK itu sudah bisa sendiri. Baik itu mau di pustu, mau di puskesmas dimanapun. Sekarang ini kan ribet gitu, ribet. Jadi pustu itu namanya kan puskesmas pembantu, puskesmas pembantu kita itu ya. Jadi sekarang ini sebenarnya sudah tidak ada lagi komplain terhadap pustu. Bahkan pustu-pustunya itu ada, tetapi pasiennya nggak datang karena BPJS. Terima kasih. Baik, masih ada waktu. Akan diperjelas lagi. Sudah cukup. Nomor urut 1, kami silakan untuk memberikan tanggapan atau sanggahan 45 detik mulai dari sekarang. Ya, saya tidak sependapat kalau BPJS tidak dipakai, Pak. Artinya BPJS itu adalah program yang sudah diputuskan oleh pemerintah kita. Harus tetap kita pakai. Kemudian yang kedua, jam keseda kita harus kita naikkan. Plafon perangkaannya kita naikkan. Tidak hanya 5 juta per pasien, tapi harus kita lebihkan. Dan yang ketiga, pemerintahan di bawah Pak Halim dan Pak Joko nanti ketika terjadi persoalan seperti itu, maka yang akan kami lakukan adalah melakukan approach, pendekatan kepada BPJS untuk melakukan negosiasi untuk bagaimana kita berdekat diri dengan pengelola BPJS supaya ada satu sinergi yang baik memberikan program yang terbaik untuk rakyat Bantul. Baik, waktu cukup. Selanjutnya kami berikan kesempatan calon nomor urut 2 untuk dapat memberikan pertanyaan, kemudian ditanggapi calon nomor urut 1 dan disanggah kembali. Waktu bertanya adalah 30 detik, kita mulai dari sekarang. Kami silakan. Pak Joko, sahabat saya, tagline yang sering penjenengan sampaikan di masyarakat hubungannya dengan kebutuhan kita atau hubungannya dengan pengembangan Bantul itu kembali ke Projo Taman Sari. Apakah Projo Taman Sari itu hilang atau pergi kemana? Atau seperti apa menurut Mas Joko? Ya. Baik, sebentar. Apakah masih akan disampaikan pertanyaan lain? Sudah cukup? Baik, kita akan memberikan kesempatan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktunya adalah 75 detik. Kita mulai dari sekarang. Ya. Kembali ke Projo Taman Sari adalah bukan hanya tagline, tapi itu adalah sebuah slogan dan tujuan kita di dalam Paslon 01. Kenapa? Ketika kita membaca media beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu, itu ada kebijakan untuk melepas tulisan Projo Taman Sari di pintu gerbang Gapura Kabupaten Bantul. Nah, kemudian yang kedua, kami melihat bahwa hari ini pembangunan kita ini belum bisa merata sampai di tingkat pedukuhan. Dengan kata lain, satu pedukuhan itu akan terjadi pembangunan yang baik, tinggi, apabila di situ memang salah satunya itu diampu oleh teman-teman dewan. Kemudian yang kedua, di situ tinggal pejabat-pejabat kita.
Nah, terkait dengan hal itu, makna dari Projo Taman Sari ini adalah mewujudkan Bantul yang produktif, profesional, ijo royo, tertib, aman, sehat, dan asri. Artinya sejahtera. Sehingga untuk menyelesaikan itu, program Paslon 01 adalah pembangunan berbasis pedukuhan dengan memberikan 50-100 juta per pedukuhan, melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk membangun. Itu. Baik, waktu cukup. Calon nomor urut 2 kami silakan untuk memberikan sanggahan. Waktunya 45 detik. Kita mulai dari sekarang. Ya, 25 tahun yang lalu diputuskan waktu bupatinya yang dulu-dulu Projo Taman Sari itu menjadi etos. Pak Joko, etos itu bermula dari logos, ilmu. Etos itu muatan nurani. Dan seluruh warga Bantul itu nuraninya sudah termuat. Yang namanya Projo Taman Sari. Nah, logos, etos itu nanti akan berkembang menjadi patos. Patos itu dilakukan oleh warga Bantul. Produktif apa tidak? Profesional apa tidak? Dan Pak Harsono kemarin itu membangun tulisan Projo Taman Sari anyar, nganggo listrik kencar-kencar itu. Lah itu tidak hilang, Pak. Dan itu di masyarakat tidak bisa dihilangkan. Begitu, saudaraku. Masih ada lagi? Cukup, Bapak? Ya, waktu sudah cukup. Berikutnya, calon nomor urut 1 akan memberikan pertanyaan, diberikan kepada calon nomor urut 2, dijawab dan kemudian disanggah kembali. Waktu untuk memberikan pertanyaan adalah 30 detik. Mulai dari sekarang, calon nomor urut 1 silakan. Ini saya masih di bidang kesehatan, Pak ya. Berdasarkan data, angka kematian ibu AKI atau AKI angka kematian ibu hamil di Bantul tahun 2018 sebanyak 14 per 1000 kelahiran. 2019 sebanyak 13 per 1000. Dan 2020 ini justru naik 17 per 1000. Nah, kenapa ini bisa terjadi, Pak? Sudah cukup, Bapak? Tidak ada tambahan lagi? Baik, calon nomor urut 2 silakan untuk menjawab dalam durasi waktu 75 detik mulai dari sekarang. Baiklah Mas Joko, itu sudah dirasakan pemerintah yang lalu. Pak Harsono dan didampingi teman Bapak, Pak Alim, merasakan semua. Dan begini ceritanya, sekarang Pak Harsono kemarin itu sudah memutuskan di masing-masing puskesmas disiapkan tenaga yang agak langka, namanya psikolog. Dan dia nanti akan membantu dalam pendidikan pranikah itu. Agar nanti betul-betul kalau nikah itu ya dijaga, kesehatannya dijaga. Kalau berkumpul ya ndonga sike gitu. Ndonga sike. Kalau nanti perutnya gendut itu ya diurus, diperesake. Nah, kita peresake nanti dan itu gratis. Nah, ini yang kesalahan kita itu tidak dari situ, Pak. Kesalahan kita ini nggon moral di awal karena do kawin muda itu. Yang mati-mati itu yang muda-muda dengan anaknya yang tidak dikendaki dan itu memang underannya. Kok underane ya apa ya? Ya underane itu. Intinya itu akhlak yang harus kita bina dan pendidikan pranikah itu. Ya harapannya seperti itu. Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup, Bapak? Cukup. Ya, waktu 45 detik berikutnya untuk memberikan sanggahan saya berikan kepada calon nomor urut 1. Mulai dari sekarang. Terima kasih. Penyebab kematian itu kan karena kasus pendarahan dan tekanan darah tinggi. Artinya masih banyak ibu hamil kita yang belum memperoleh layanan secara maksimal pada saat kehamilan oleh tenaga kesehatan. Nah, kami tidak akan meningkatkan mutu layanan kesehatan dengan memaksimalkan tenaga kesehatan hingga kader posyandu untuk senantiasa memantau ibu hamil, tetapi akan memberdayakan mereka, memberdayakan tenaga kesehatan, posyandu, ibu kader, lebih diberikan kesempatan, ruang, dan perhatian insentif untuk bagaimana kader kita itu turun menemui, berkomunikasi dengan ibu hamil kita. Sehingga betul-betul dimonitor dengan baik perkembangan kehamilannya. Baik, waktu cukup. Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan untuk para calon wakil bupati yang sudah memberikan debat inspiratif dengan sangat penuh energi. Tapi masih ada lagi debat inspiratif di segmen berikutnya. Jadi pastikan pemirsa Anda tetap bersama kami dan terus menyaksikan debat publik putaran kedua pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bantul. Kami dalam debat publik putaran kedua pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bantul. Kita masih akan melanjutkan segmen kelima, yaitu segmen debat inspiratif. Bapak-bapak, peraturannya masih sama seperti tadi, bertanya, menjawab, dan kemudian disanggah. Waktu bertanya adalah 30 detik, jawaban 75 detik, dan durasi sanggahan adalah 45 detik. Dan untuk kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada
calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon nomor urut 2, kemudian nanti disanggah kembali oleh calon nomor urut 1. Waktu untuk bertanya adalah 30 detik, kita mulai dari sekarang. Matur nuwun, mboten nangel Mas Tok niki. Hari ini kita masuk di dalam pandemi corona COVID-19. Artinya sistem pendidikan kita memang harus masih ada keterpaduan dengan program-program yang dibuat oleh pusat dan provinsi serta kabupaten. Kami mau menanyakan mungkin ada salah satu solusi terbaik untuk pendidikan di era pandemi corona. Monggo Pak. Baik, sebentar Bapak, sudah tidak ada pertanyaan lain. Kita akan berikan kesempatan nomor urut 2 untuk menjawab 75 detik dimulai dari sekarang. Ya, kebijakan kita yang laksanakan adalah peningkatan mutu distance learning. Distance learning itu pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh itu tidak sama dengan giving task atau mengenai tugas tok, tidak. Guru-guru kita sudah kita kumpulkan bagaimana membuat konten pembelajaran yang di situ adalah isinya adalah tidak saja mengerjakan tugas, tetapi ada nilai-nilai edukasi. Satu. Yang berikutnya, yang kedua, Pak Joko, kita nanti akan kembangkan seluruh sekolah ini sudah saya mulai itu bahwa tidak boleh sekolah-sekolah itu wifi-nya itu di password buka saja, desa-desa dibuka saja, masa kita kalah dengan Warmindo, dia saja free wifi, itu. Dan pada waktunya nanti semua tempat-tempat yang strategis, balai desa, balai dusun harus kita fasilitasi berdirinya wifi sehingga orang itu datang ke sana bisa. Nah, harapannya seperti itu sehingga itu keniscayaan bahwa digitalisasi itu akan ada. Oleh karena itu jangan khawatir para warga Bantul, pada waktunya nanti jalan kemana-mana nggak perlu pakai kuota. Terima kasih. Baik, sudah cukup Bapak. Calon nomor urut 1 silakan untuk dapat memberikan sanggahan. Waktunya 45 detik mulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Di Paslon 01 programnya Pak Alim sama Pak Joko di era pandemi, yang pertama kita akan melakukan uji coba untuk melakukan pertemuan dengan sistem ya tetap protokol kesehatan. Tapi itu tidak masuk tiap hari, uji coba. Kemudian yang kedua, di dalam program kita, visi misi kita adalah pemasangan internet di beberapa titik-titik publik. Dan kalau hari ini Bupati Bantul adalah Halim Muslih, wakilnya Joko Purnomo, maka di dalam perubahan APBD 2020 pastilah sudah kita anggarkan pemasangan internet secara gratis di tengah masyarakat untuk membantu kuota ibu-ibu kita, murid-murid kita di Bantul. Demikian. Baik, waktu cukup. Berikutnya, calon nomor urut 2 kami silakan memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 1 dan nanti akan disanggah kembali oleh calon nomor urut 2. Calon nomor urut 2 silakan bertanya, pertanyaan dengan durasi 30 detik, kita mulai dari sekarang. Ya Pak Joko, kita sering mendengar yang namanya bonus demografi. Ada kata lain, window of demography. Bagaimana itu menurut Pak Joko? Ya, sebentar Bapak. Nomor urut 2 sudah cukup, tidak ada pertanyaan tambahan. Kita berikan kesempatan nomor 1 untuk menjawab. Durasi adalah 75 detik, kita mulai dari sekarang. Ya. Artinya ketika kita bicara sebuah ilmu demografi itu tidak lepas dari bagaimana kita bicara lingkungan dan kependudukan. Jadi target kita adalah semua program yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, muaranya adalah bagaimana pemerintahan itu bisa mensejahterakan masyarakat. Itu sebuah proses dalam rangka melakukan sebuah pendataan. Nah, sehingga dalam hal ini tentunya kita punya target-target penting, target-target tertentu untuk bagaimana bisa memilahkan masyarakat kita di tengah-tengah kependudukan yang muaranya sekali lagi untuk arahnya menuju kepada kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat. Itu saja. Masih ada waktu, apakah ingin diperdalam lagi? Cukup. Sudah cukup? Kalau begitu saya berikan kesempatan kepada calon nomor urut 2 untuk dapat memberikan sanggahan 45 detik, kita mulai dari sekarang. Maksudnya begini Pak Joko, di tahun nanti 2045 ketika sudah 100 tahun namanya Indonesia Emas, itu kita akan memiliki tenaga kerja yang luar biasa besarnya. Sekarang ini harus kita siapkan Pak. Bagaimana menyiapkannya bonus demokrasi atau the window of democracy itu adalah sehari sekarang itu sudah disiapkan bahwa anak-anak kita nanti diberikan keterampilan namanya life skill. Itu baik hard skill maupun soft skill. Tidak boleh hanya dipilih pinter jadi tukang nih elek kesetan, tidak boleh. Keset maksudnya ya tidak boleh. Oleh karena itu sebenarnya link and match kuncinya itu.
Baik, masih akan ditambahkan lagi? Sudah cukup. Bapak-bapak boleh menggunakan waktu semaksimal mungkin. Kalau ingin bertepuk tangan boleh, kita silakan bertepuk tangan. Masih ada pertanyaan lagi dari calon nomor urut 1 kepada calon nomor urut 2 dan ditanggapi kembali atau disanggah kembali. Kita berikan kesempatan untuk bertanya. Waktunya adalah 30 detik. Kita akan mulai dari sekarang. Silakan. Ya, terima kasih Pak Toto. Tadi barusan jenengan tanya saya dan saya menjawab, kemudian menjelaskan ya, terkait dengan program yang tadi disampaikan. Ada satu pertanyaan. Hari ini Pak Toto adalah pensiunan dari ASN Kabupaten Bantul. Kemarin Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Eselon. Pertanyaannya, kalau itu dijadikan program dan dianggap berhasil, pertama kenapa tidak dilakukan kemarin? Dan yang kedua, kalau itu dilakukan, hari ini prestasi kita di Bantul sangat kurang baik. Baik, waktu sudah cukup. Silahkan calon nomor urut 2 untuk dapat menjawab. Durasi waktunya adalah 75 detik dan akan kita mulai dari sekarang. Iya, Pak Joko, terima kasih. Kesuksesan itu tidak hanya sendiri, Pak. Tidak ada sendiri. Polsenya itu ada sambungannya semuanya secara birokrasi. Oleh karena itu, saya dulu sebelum dengan Pak Arsono, dengan Bu Idam, sebelumnya itu dengan Pak Idam, terus saja, karena saya guru ASN. Nah, oleh karena itu, segala macam kekurangan ini, apapun kurangnya, insya Allah nanti akan kita benahi, akan kita perbaiki ke depan. Bagaimana caranya? Bersama rakyat Bantul bareng-bareng. Dibuka kerannya untuk bisa semua itu memberikan masukan. Dan hari-hari ini itu banyak sekali masukan-masukan. Besok begini Pak, besok begitu Pak, begitu. Dan sampai hari ini Pak Joko, saya masih Ketua PGRI. Dan insya Allah saya tahu apa yang terjadi di dalam guru. Saya tahu apa yang terjadi di sekolah. Saya tahu apa yang terjadi di murid. Karena saya guru. Dan hari ini saya belum pensiun Pak. Saya masih menjadi guru. Dan saya ini guru. Terima kasih Pak. Baik, masih ada waktu. Apakah akan ditambahkan? Sudah cukup? Sudah cukup. Silakan calon nomor urut 1 untuk dapat memberikan sanggahan. Durasinya adalah 45 detik dan akan kita mulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Tadi disebutkan bahwa Pak Toto pernah bersama Pak Idam, pernah bersama Bu Idam, dan pada saat itu ada saya juga Pak. Oh, betul. Saya kebetulan anggota DPRD dan waktu itu ketua DPRD. Dan saya bersyukur saat itu bahwa program Kabupaten Bantul dalam berpihak pada pendidikan itu sangat luar biasa. Prestasi kita itu di tingkat DIY rata-rata kalau tidak ranking 1, ranking 2. Karena memang kita serius. Kemudian yang kedua, guru-guru waktu itu disekolahkan Pak. Makanya hari ini Pak Alim dan saya akan kembali mengulang. Hal yang baik akan kita ulang gitu. Hal yang baik akan kita ulang. Sehingga betul-betul dalam hal ini keberpihakan Pak Alim dan Pak Joko nantinya dirasakan oleh baik ASN maupun masyarakat kita di Kabupaten Bantul. Baik, waktu cukup. Berikutnya kami silakan untuk dapat bertanya kepada calon nomor urut 1. Yang akan bertanya adalah calon nomor urut 2. Dan waktu untuk bertanya adalah 30 detik. Calon nomor urut 2 sudah siap. 30 detik akan kita mulai dari sekarang. Kami silakan. Sebenarnya saya menginginkan program jangka ke depan ya, itu namanya pranikah tadi yang saya sampaikan. Juga tentang ketahanan keluarga. Bagaimana menurut Pak Joko, perlukah di Bantul ini ada pendidikan ketahanan keluarga, pendidikan pranikah? Penting apa tidak menurut Bapak? Oke, baik, sebentar sebelum ditanggapi, saya tawarkan lagi, sudah cukup pertanyaannya. Silakan nomor urut 1 untuk dapat memberikan jawaban. 75 detik akan kita mulai dari sekarang. Semoga pertanyaan Pak Toto ini masuk di dalam tema pelayanan dasar ya. Semoga. Jawabannya sederhana, bahwa ketika bicara peraturan tentang pernikahan itu aturannya jelas. Dalam hukum agama, hukum negara jelas. Kemudian kalau bicara tentang pranikah itu ada lembaga yang berwenang. Kalau di KUA ada semacam sosialisasi atau pelatihan atau ikut seminar kaitannya dengan persoalan itu. Kemudian yang ketiga, dinas terkait Pak. Terutama dinas kesehatan, dinas pendidikan ini penting. Stunting itu bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi terkait dengan pranikah, terutama di bidang kesehatan. Jadi seperti itu. Nah sehingga dengan demikian betul-betul ke depan di dalam pemerintahan Pak Alim dan saya nantinya adalah peran fungsi dinas terkait untuk urusan itu akan kita berikan ruang, sekali lagi ruang untuk bisa melakukan improvisasi sesuai dengan tugas pokok fungsinya.
tanpa boleh diintervensi oleh siapapun. Jadi seperti itu. Baik, akan ditambahkan lagi? Sudah cukup? Ya, cukup. Kami silakan nomor urut 2 untuk dapat memberikan sanggahan. 45 detik akan kita mulai dari sekarang. Ya Pak Joko, mengapa kita programkan pendidikan pranikah? Karena kita harus lebih awal lagi mengawal keluarga-keluarga itu agar mendapatkan ilmu, pengetahuan, mendapatkan pencerahan tentang bagaimana keluarga yang baik ke depan. Sehingga memang perlu, karena keluarga itu mini society, masyarakat yang terkecil itu di keluarga. Kita punya keyakinan bahwa kumpulan dari keluarga-keluarga yang baik itu akan membuat pedukuhan baik, desa baik, kabupaten baik. Tapi manakala ada 1, 2, 3 keluarga yang tidak baik dan itu tidak tahu bahwa dia kemarin nikahnya itu nggak tahu bagaimana caranya, maka akan rusaklah masyarakat kita. Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Calon Wakil Bupati nomor urut 1 dan calon Wakil Bupati nomor urut 2 telah menyelesaikan segmen kelima, yaitu debat inspiratif, yang cukup memberikan gambaran kepada Anda bagaimana para calon Wakil Bupati mengkomunikasikan gagasannya, menjawab pertanyaan, sekaligus bagaimana mengartikulasikan ketika kemudian harus menyanggah. Dan semoga sampai di segmen ini cukup memberikan referensi kepada Anda bagaimana Anda akan menentukan hak suara Anda atau menentukan pilihan pada tanggal 9 Desember mendatang. Namun jangan terburu-buru dulu, karena masih ada satu segmen lagi yang akan kita ikuti bersama. Segmen ini adalah segmen pernyataan penutup, dan ini juga tidak kalah pentingnya dari segmen-segmen sebelumnya yang telah kita lalui. Karena itu kepada Anda, pemirsa TVRI, Anda pendengar Radio Republik Indonesia, dan juga Anda yang mendengarkan siaran ini dari Radio Persatuan Bantul, termasuk yang menyimak melalui live streaming dan juga Facebook KPU Bantul, dan khususnya kepada Anda, sahabat-sahabat, rekan-rekan muda pemilih pemula, pastikan Anda menyaksikan debat publik ini sampai selesai. Terima kasih Anda masih menyaksikan debat publik putaran kedua, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul. Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan. Bagaimana dengan calon Wakil Bupati nomor urut 1 dan calon Wakil Bupati nomor urut 2? Masih bersemangat? Semangat. Masih bersemangat. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya, sekaligus saya juga akan mengingatkan menyambung iklan layanan masyarakat yang baru saja kita saksikan tadi. Tidak perlu khawatir datang ke TPS tanggal 9 Desember mendatang selama kita mematuhi protokol kesehatan. Jadi pastikan Anda gunakan partisipasi Anda sebaik-baiknya. Dan tidak terasa kita sudah melewati 5 segmen debat yang kita mulai tadi dari awal dengan pemaparan visi, misi, dan program, pendalaman visi, misi, program, kemudian pendalaman tema, debat eksploratif, dan debat inspiratif. Kita sampai pada segmen terakhir. Segmen terakhir ini adalah segmen yang akan memberikan kesempatan kepada masing-masing calon wakil bupati untuk memberikan pernyataan penutup. Dan ini akan sangat penting juga bagi Anda masyarakat Kabupaten Bantul, Anda konstituen, termasuk juga Anda pemilih pemula, karena pernyataan penutup ini menjadi salah satu hal yang akan diingat oleh para calon pemilih. Waktu untuk bisa menyampaikan pernyataan penutup adalah masing-masing 90 detik. Dan tentunya kita harapkan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masing-masing calon wakil bupati. Dan untuk segmen yang ke-6 atau segmen terakhir ini, kita akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada calon wakil bupati dengan nomor urut 2, dan kemudian nanti dilanjutkan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk juga menyampaikan pernyataan penutupnya. Bapak-bapak sudah siap? Kita akan mulai dengan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk memberikan pernyataan penutup. Waktunya adalah 90 detik dan akan kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Sebelum kami sampaikan closing statement, derek bela sungkawa awet saking sedanipun Ki Senonugroho, insyaallah husnul khotimah kula nyekseni awet kula sampun derek pentas 3 kali kalian beliau. Insyaallah ilmunipun kathah dimanfaatkan husnul khotimah. Selanjutnya warga Bantul dimanapun Anda berada, brother and sister Villa, jangan lupa Rabu 9 Desember berangkat ke TPS melangkah dengan kaki kanan. Masuk di bilik juga dengan kaki kanan. Kemudian buka itu kartu suara dan coblos baju putih yang paling kanan. Insya Allah Bantul nanti adem ayem. Karena apa? Memilih noto. Noto rasa. Aten yo, tembange. Aten ditembangke. Noto rasa uripe ben bisa mulya. Noto ati uripe ben bisa mukti, noto pikir nguti mrelanti ping pikir, noto warga ben saya atil waroto.
Monggo warga Bantul pilih noto Bantul tambah makmur. Monggo warga Bantul pilih noto Bantul menjadi unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam. Baik, Pak Zeda, sisa waktu tidak ingin dimanfaatkan, sudah cukup. Selanjutnya, calon wakil bupati nomor urut 1, kami persilakan juga untuk dapat memberikan pernyataan penutup. Durasi waktunya sama, 90 detik, dan akan kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Tanggal 9 Desember 2020, mari kita ke TPS untuk memilih paslon 01. Alasannya apa? Alasannya adalah program yang akan kita canangkan adalah betul-betul melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan inklusif. Pertama, kita akan melakukan pembangunan berbasis pedukuhan dengan 50-100 juta per pedukuhan. Yang kedua, kita akan berdayakan ibu-ibu kader kita di tingkat pedesaan pedukuhan. Tidak hanya diberdayakan, tapi mereka akan kita perhatikan. Yang ketiga, Bu Supriyati sama Turnuwun dan ibu-ibu tadi yang sudah komentar, akan kami perjuangkan di era kepemimpinan Pak Halim sesuai dengan kewenangan kami. Yang keempat, tidak akan ada pernah memberhentikan pegawai-pegawai honor atau PHL saat nanti Pak Halim terpilih menjadi bupati diwakili Pak Joko Purnomo. Dan tidak ada rekrutmen PHL atau honorer yang nanti akan menggunakan apapun, menggunakan uang atau apapun, tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya adalah saya mengajak kepada masyarakat di Kabupaten Bantul, kita jangan terjebak kepada politik uang. Pilkada Bantul harus bersih untuk memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang kualitas, dan kembali ke kita ke Projo Taman Sari. Terima kasih kepada KPU, Bawaslu, Bapak-Bapak Polres, dan Kodim atas perhatiannya. Waktu cukup. Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan. Sekali lagi, saya mohon kita berikan tepuk tangan untuk calon wakil bupati nomor urut 1. Boleh kita berikan tepuk tangan? Silakan. Kemudian calon wakil bupati nomor urut 2 juga boleh kita berikan tepuk tangan. Ini adalah malam yang sangat istimewa, saya rasa bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul sebagai konstituen. Anda telah menyaksikan, telah menyimak dan mengetahui bagaimana para calon wakil bupati menyampaikan visi misi mereka, bagaimana secara artikulatif dan komunikatif menyampaikan gagasan. Dan ini adalah upaya yang terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk bisa memberikan edukasi kepada Anda, sehingga Anda memiliki referensi yang cukup ketika akan menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember mendatang. Karena itu saya boleh